Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. di video kali ini saya akan cobain pindah ke ROM MIUI 11 dari CAF ya. Updatean yang terakhir itu di akhir bulan kemarin ini ya. Jadi kita cobain aja guys. Dan di sini saya masih pakai ROM dari portingan OnePlus 6 ya, dan di sini sih kurang lebih enak ya, bisa mengobati rasa yang bosan dari custom ROM ataupun MIUI. Jadi lumayan mengobati bosan doang. Dan lumayan enak juga di ROM ini guys. Dan di sini juga sudah pakai kernel dari Ancin untuk bawaannya ya, walaupun nggak ada ROM yang sempurna, pasti ada kekurangan juga ya. Kita nikmati aja dan kita coba-coba sambil coba yang lain ya. Kurang lebih sih enak, tapi nanti kalian bisa lihat video yang lain buat review dari ROM ini ya, karena di sana ada lengkap dari penggunaan baterai dan lain-lain juga guys. Dan sekarang kita akan cobain ganti ke MIUI CAF ya. Di sini kita sudah masuk di TWRP dan saya pakai Pit Black Recovery guys. Dan di sini versi 331. Tapi kalau kalian pakai di TWRP yang lain seperti official ataupun Orange Fox, cuma nggak masalah, kalian pakai aja TWRP kalian. Yang penting pakai TWRP yang terbaru aja guys. Oke, dan kita pengen coba cek dulu filenya. Saya cari ada, oke, ini dia masih ada. Dan ini MIUI CAF yang beta ya, masih beta, dan ini di tanggal 29 di akhir bulan kemarin, baru-baru kemarin ya guys, karena updateannya lagi belum ada. Dan kita cobain aja langsung, harus wipe dulu sebelum flash karena sebelumnya di ROM tuh. Dan sekarang saya checklist vendor ya. Kalau kalian bingung kenapa saya checklist vendor sih, sebenarnya nggak penting-penting amat sih buat saya vendor, cuma formalitas doang ya. Mau di web atau enggak ya sama aja hasilnya guys. Oke, setelah selesai kita bisa langsung flash dari MIUI CAF. Jadi aman buat kalian cari ROM MIUI, ada bahasa Indonesia dan ada custom dikit lah, settingan-settingan dikit di CAF ini. Oke, kita tungguin aja bentar guys. Oke guys, jadi setelah nunggu beberapa menit, jadi akhirnya kelar juga. Dan di sini kalian bisa langsung reboot sistem guys. Tapi kalau kalian mau wipe dulu nggak masalah, cuma mau reboot juga nggak masalah. Oke, dan ada sedikit beda sih dari boot logonya di ROM yang terbaru CAF ini, karena di updatean sebelumnya belum kayak gini ya. Soalnya saya tetap pakai di ROM CAF ini, saya tetap setiap update saya cobain. Dan di sini ada pembeda sedikit di awal boot logo guys. Kalau di bot animasi kurang lebih sama, dan kita tungguin aja. Oke guys, ini dia dari home screen-nya. Jadi kita sudah lewati beberapa tahap setting-setting awalnya, cuma nggak kelihatan di sini, dan sudah masuk home screen. Dan dari temanya ini enak banget ya, karena di updatean sebelumnya sudah dapat si tema ini, dan di sini juga enak. Aplikasi bawaannya kalian bisa lihat sendiri, ini dia. Aplikasi standar ya, dan kita lihat di alat. Dan sini ada rekam layar dan ada perekam suara ya. Kita cek di perekam layar ini. Oke, suaranya bisa ada dari suara sistem, mikrofon juga bisa. Dan frame rate-nya sampai 30 ya. Jadi kalau kalian pengen 60 fps di rekam layarnya, mending pakai modul di ROM ini. Cuma kalau yang lainnya sih masih oke ya, karena memang nggak ada ROM yang benar-benar sempurna, pasti ada aja yang kekurangannya guys. Dan kita lihat dari perekam suara juga. Oke, kurang lebih perekam suara hampir sama ya. Dan yang lain kamera MIUI, cuma kalau kalian pengen install Gcam bisa langsung, biasanya sih bisa untuk di ROM CAF ini. Dan ikonnya sih oke, temanya oke nih guys. Kita lihat dari settingannya, kita masuk. Oke, ini dia dari tentang ponsel dari MIUI CAF guys. Dan ini masih Android 9 nya, belum Android 10. Versi kernelnya ini masih bawaan ya, masih bawaan. Dan
Tapi menurut saya sih kalau mau ganti kernel sih oke, cuma nanti kita review dulu di kernel bawaan. Dan di sini juga ada customisasinya. Oke, kita coba dari atas. Ini oke, di sini ada 4G only juga ya untuk settingan jaringan. Dan di WiFi bisa aktif ya, masih aman lah WiFi. Konektivitas seperti hotspot, sebelumnya sih nggak pernah ngebug untuk hotspotnya, ini bisa hotspot on. Oke, Bluetooth juga bisa nyala guys, masih aman Bluetooth juga. Dan di sini ada customisasinya CAF antar muka ya. Dan di sini kurang lebih cuma setting-setting status bar doang sih, kurang lebih cuma lumayan lah. Cuma kalau mau lebih banyak customisasi saya kayaknya di ROM MIUI Pro ya. Cuma MIUI Pro jarang update sih, atau bisa dibilang harus donate dulu ya, bukan untuk gratisan. Dan di sini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Fitur khusus ini seperti game turbo, cuma memang adalah rata-rata di MIUI. Mimover opsi pengembang. Dan kurang lebih seperti itu customisasi, dan di sini di antar mukanya kurang lebih seperti ini ya. Sidik jari belum diaktifkan, kita coba aktifkan. Oke, di sandi dan keamanan ini sudah ada buka layar dengan wajah ya, ada face unlock guys. Dan di sini ada fingerprint juga, sudah wajib sih ada. Ada face unlock, cuma kita nggak pakai face unlock ya. Kita coba aktifkan sidik jari aja. Oke, di sini kita sudah tambahin sidik jari ya, dan kita cobain. Oke, ini cepat responnya, masih aman ya untuk fingerprint. Masih aman, dan kita nggak butuh face unlock, cuma ada ya. Jadi buat kalian yang cari face unlock, MIUI CAF ada kok. Dan yang lain di tampilan ada mode gelap, oke. Oke, di fontnya juga ada lebih sedikit ya, ada font lebihnya ini guys. Dari status bar kurang lebih seperti ini settingan status bar ya. Kurang lebih kayak begini. Oke lah. Dan di suara, iya hampir sama sih di suara. Di layar utama juga ada ya. Kita aktifkan double tap to wake. Tampilkan memori juga nanti. Di tema, kalau di tema sih sebelumnya nggak ngebug ya. Untuk di sebelum CAF ini, updatean sebelumnya sudah aman untuk tema. Jadi kayaknya di updatean yang sekarang aman ya untuk tema. Sebelumnya tuh dia ngebug masih di lokasi ya. Cuma kita nggak tahu di lokasinya ini masih ngebug atau enggak guys. Kita belum coba. Cuma nantilah kita coba di review. Dan baterai kita juga belum bisa review untuk baterai ya. Kita belum casnya di sini masih 57%. Nantilah kita review untuk baterai ya, bisalah kita cas dulu. Dan di setelan kurang lebih di bahasa nih ada bahasa Indonesia ya. Kalian bisa lihat ada bahasa Indonesia. Kalau kalian cari ROM yang ada bahasa Indonesia di sini tempatnya guys. Ada OTG dan kurang lebih sisanya hampir sama ya. Kurang lebih sisanya hampir sama. Oke, jadi cuma sekedar itu doang pembedanya guys, kayak dari settingan-settingan antar muka ini dan settingan-settingan lebih lain dari tampilan dan lain-lainnya. Dan kalau kalian mau ganti kernel di ROM ini malah bisa juga, kalian bisa cari review kernel di ROM ini juga guys. Oke, mungkin cukup sekian review singkat dari ROM CAF yang terbaru ini guys. Buat kalian yang pengen coba atau kalian pengen update, kalian bisa update dari OTA juga bisa, ataupun kalian download di
deskripsi juga ada, nanti saya cantumkan link. Buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.